Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bitawfiqi wa hidayati wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwati al-qawiyati fa innahu la haula wa la quwwata illa billahi. Amma ba'd. Oke, perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, yang dimana beranggotakan 3 orang, yakni Muhammad Zauki, Rahul S, dan saya sendiri, Khairunisa. Oke, dalam video presentasi kali ini saya akan memaparkan materi mengenai dakwah berwawasan kebudayaan. Oke, lanjut. Sebelum memahami apa sih dakwah berwawasan kebudayaan itu, alangkah baiknya kita memahami apa sih arti kata dari kebudayaan dan dakwah itu sendiri. Yang pertama adalah menurut Kontijuningrad, arti kebudayaan itu berasal dari kata Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budihi yang berarti budi atau akal. Sehingga dengan demikian kebudayaan itu diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Selanjutnya adalah dakwah, arti dakwah. Jadi dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yakni seruan, panggilan, undangan atau doa. Sehingga dakwah berwawasan kebudayaan itu diartikan di mana dakwah yang dilakukan melalui budaya ataupun tradisi yang sudah mengakar ataupun ada di masyarakat, yang dimana budaya tersebut tidak ada pesan dakwanya, sehingga mungkin menyimpang dari syariat agama. Sehingga para pendai datang, pendakwah datang, ulama datang merevisi budaya tersebut ataupun menyisipkan ajaran agama Islam di dalam budaya tersebut, sehingga dikatakan ada muatan dakwanya. Selanjutnya yaitu budaya sebagai media awal transmisi ajaran Islam di Indonesia. Jadi proses awalnya itu dai ataupun penyebar awal masuknya Islam di Indonesia itu memang mereka menyisipkan ajaran Islam itu melalui budaya masyarakat, tapi para pendai dalam kutip itu tidak menghapuskan budaya mereka, tapi hanya menyisipkan saja. Selanjutnya pesatnya penyebaran agama Islam itu di Indonesia pada saat itu tidak diragukan di masyarakat, karena memang para dai itu sangat pintar dan meyakinkan masyarakat setempat melalui metode ataupun pendekatan yang sangat sederhana dan dapat dipahami langsung oleh masyarakat. Sehingga di penjuru negeri itu menemukan bukti keteladanan mereka yang baik, sehingga penyebaran agama Islam pada saat itu tidak ada halangan yang sangat berat, karena memang mereka menemukan memberikan metode-metode yang sangat sederhana, tidak melalui dengan kekerasan ataupun penindasan. Sehingga keberhasilan dakwah di Nusantara itu memang tidak bisa diragukan lagi, karena memang awalnya keberhasilan dakwah itu melalui dari seni, adat istiadat mereka, tradisi, budaya setempat mereka. Selanjutnya dikutip dari Ali Aziz, mereka berdakwah, para dai itu berdakwah melalui 3 pendekatan dakwah. Yang pertama adalah pendekatan budaya dan bahasa mereka, dan kedua adalah pendekatan pendidikan, dan ketiga adalah pendekatan psikologis. Oke, jadi poin bahasannya adalah mengenai budaya dan bahasa sesuai materi kita. Jadi di dakwahnya itu mereka menggunakan budaya ataupun bahasa setempat sebagai alat ataupun media untuk menyampaikan pesan dakwahnya. Di masa itulah Islam mulai pesat dan hanya menggunakan pendekatan bahasa serta budaya, karena pada saat itu memang yang itu menonjol. Tapi kalau mungkin di bawah sekarang, di masa sekarang itu akan berbeda, karena sekarang sistemnya para dai itu banyak melalui online. Selanjutnya dicontohkan bahwasanya penggunaan bahasa ataupun budaya itu
kita sering mendengarnya, yaitu tradisi budaya wayang kulit dengan menggunakan bahasa Jawa. Dan itu memang dakwanya disampaikan kepada komunitas Jawa, karena melalui budayanya memang wayang kulit dan bahasanya bahasa Jawa, otomatis para masyarakat Jawa memahami apa yang para dai sampaikan pada saat itu. Begitupun di komunitas suku Betawi, para pendai menyampaikan dengan menggunakan bahasa Betawi dan Lenong, dan begitupun seterusnya. Selanjutnya, proses dakwah dalam lintas budaya yang berwawasan yang luas. Jadi perbedaan bahasa dan budaya di lingkungan tempat tinggal kita itu kadang menjadi permasalahan yang signifikan dalam proses pendakwah. Jika memang ditinjau masyarakat kini, karena memang budaya mereka, karena memang titik poin penyampaiannya itu bukan lagi budaya di masa kini, tapi kadang melalui kajian-kajian online seperti saya sampaikan. Tapi jika memang itulah melalui itu kita bisa menyampaikan dakwah melalui bahasa budaya di masyarakat kini, seharusnya tidak menyerah, tapi itulah uji para dai dalam berdakwah itu. Sehingga pada hakikatnya dakwah di lintas budaya itu merupakan cara bagaimana berdakwah dengan menggunakan budaya tersebut sebagai media ataupun metode yang bisa diterima di masyarakat. Karena di setiap tempat dan wilayah memang memiliki sosial dan budaya berbeda-beda, olehnya itu kita mesti menggunakan pendekatan berdakwahnya pun berbeda-beda. Jadi di setiap masyarakat tidak bisa disamakan budaya-budaya mereka, karena kita ketahui bahwasanya Indonesia sangatlah budayanya sangatlah beragam. Jadi mestilah kalau kita ingin menyisipkan dakwah-dakwah di dalamnya, harus dipahami dulu kebudayaan yang ada di masyarakat, kemudian sampaikan dakwah Anda. Olehnya itu tidak ada kebingungan dalam penyampaian dakwah tersebut. Selanjutnya yaitu dakwah dengan budaya yang berbeda memang menjadi perhatian khusus bagi seorang dai. Misalnya, seorang dai itu menyampaikan dakwanya itu haruslah memahami mad'unya dulu. Mad'unya yaitu siapa Anda ingin menyampaikan kepada orang atau ingin mendakwai orang, itu disebut dengan mad'unya. Orang yang mendengarkan itu disebut mad'unya. Karena memang sudah diajarkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu surah Ibrahim ayat 4. Selanjutnya, melalui dakwah lintas budaya itu menjadikan Islam lebih fleksibel dan mudah diterima seluruh lapisan masyarakat. Meskipun berbeda sosionya, kulturnya ataupun normanya, tapi memang Islam itu menjadi poin awalnya. Islam itu menyisipkan ajarannya itu memang melalui budaya pada zaman dahulu. Selanjutnya yaitu metode dakwah mereka ataupun dai menyampaikan metode itu, mereka tidak menghapus budaya pun tradisi lama, tapi menjadikan diterimanya ajaran Islam itu di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Untuk mencapai semua itu, seorang dai mestilah harus mempunyai planning dong, ataupun rencana yang disebut dengan strategi-strategi dalam berdakwah, sehingga pada masyarakat yang mendengar dakwah yang kalian sampaikan itu tidak merasa bingung apa yang sebenarnya Anda ingin sampaikan. Oke, selanjutnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh rekan-rekan ataupun dosen pengampu saya, dan saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.